Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Pak Junri. Perkenalkan nama saya Uslana Abdul Hamid, perwakilan dari kelompok 3. Di sini kami izin untuk menyampaikan atau menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami, Pak. Dari UAS ini kami mengambil bisnis model kanvas, yaitu personalis hampers bisnis, Pak. Seperti itu. Boleh dilanjut? Baik, di sini kenapa kami memilih hampers untuk sebagai model bisnis kami? Karena hampers merupakan hadiah yang berisi berbagai barang yang dikemas secara menarik, Pak, dalam satu wadah ataupun keranjang. Hampers sering digunakan sebagai hadiah untuk setiap perayaan, misal seperti ulang tahun, atau bisa dengan hari raya, atau pernikahan, dan juga acara perusahaan. Seperti itu. Boleh dilanjut? Terus kenapa sih kita milihnya bisnis hampers? Karena dari data yang kita dapat nih, kayak mayoritas masyarakat Indonesia itu 83,7% itu selalu mengirimkan hampers lebaran kepada keluarga, rekan kerja, dan juga sahabat. Dan itu juga menjadi kebutuhan buat perusahaan juga. Nah, dari data yang kita dapat juga kalau misalkan pasar untuk hadiah personalisasi global itu tuh sering meningkat setiap tahunnya dari 29,1 miliar pada tahun 2002 dan terus meningkatlah sampai di tahun 2023. Jadi opportunity untuk di hampers ini tuh peluangnya sangat besar. Nah, dan juga hampers ini tuh menjadi tren juga nih di masyarakat sekarang. Jadi opportunity untuk kita memulai bisnis di hampers itu tuh ada dan marketnya juga ada gitu. Nah, value-nya kita itu adalah dari bisnis kita itu apa sih yang membedakan bisnis kita dengan yang lainnya. Nah, hampersnya kita itu personalize. Jadi hampersnya kita itu dipersonalisasi sesuai dengan karakter orang yang membelinya. Kita juga dipersonalisasi dengan cerita, bukan cuma hampers yang cuma satuan aja, tapi kita tuh punya ceritanya sendiri gitu. Jadi lebih bermakna dan berkesan buat yang menerima dan juga yang memberi gitu. Terus kita juga value-nya adalah bukan cuma jualan, tapi kita juga bisa memberdayakan ekonomi lokal. Jadi kita tuh ngebantu UMKM, ibu rumah tangga yang mungkin nanti barang-barangnya dari mereka. Misalkan ibu rumah tangga itu ada dari rajutannya mungkin. Nah, hasil karya-karya mereka yang nanti kita akan beli dan kita juga yang akan berikan kepada orang lain. Jadi kayak kita bukan cuma menjual, tapi kita juga memberdayakan ekonomi lokal. Selain itu, kita juga produk-produknya adalah yang punya value di ramah lingkungan. Jadi produk-produk kita itu dipilih sesuai dengan produk yang ramah lingkungan. Jadi kita juga membantu ekosistem yang lebih baik, jadi mengurangi sampah. Jadi kayak ada ekosistem yang berkelanjutan gitu. Boleh dilanjut? Dalam membangun bisnis ini, kelompok kami menggunakan bisnis model kanvas atau biasa disebut dengan BMC. Bisnis model kanvas ini adalah alat representasi visual di mana proses bisnis dapat dijelaskan secara komprehensif. Dengan menggunakan rancangan BMC ini akan memudahkan rancangan bisnis kami secara garis besar dan mudah untuk dipahami. Kalau bisa lihat di tampilan slide, bisnis model kanvas ini punya 9 elemen. Yang pertama itu ada elemen key partners. Key partners ini merupakan jaringan eksternal yang membantu bisnis untuk menjalankan operasionalnya dengan lebih efisien, dengan meningkatkan produksi dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Kelompok kami memiliki partnersnya adalah yang pertama ada UMKM lokal, lalu ada ibu-ibu rumah tangga, lalu juga menggunakan platform e-commerce untuk menjual produk kami dan memasarkannya.
Lalu ada penyedia layanan logistik, yaitu pengiriman agar pelanggan tidak susah mencari alternatif pengiriman lainnya. Lalu yang kedua ada key activity. Key activities ini adalah elemen yang mencakup aktivitas utama yang harus dilakukan oleh bisnis untuk menjalankan model bisnisnya, yaitu menciptakan nilai bagi pelanggan dan mencapai tujuan strategisnya. Lalu kelompok kami memilih key activitiesnya adalah yang pertama membuat desain dan memproduksi hampers. Lalu yang kedua melakukan pemasaran dan promosi. Lalu yang ketiga melakukan supply chain. Lalu yang keempat manajemen customer service. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition ini adalah diferensiasi yang mengarah pada pembelian dan konsumen. Dengan melakukan value proposition ini, nantinya bisnis ini memberikan manfaat atau nilai ekonomis yang didapatkan oleh pelanggan dengan membeli produk atau layanan dalam bisnis ini. Kami memilih value proposition-nya adalah yang pertama ada product personalization, yang kedua ada kualitas dan kerajinan tangan, yang ketiga dukungan terhadap UMKM dan ibu-ibu seperti pemberdayaan perempuan, lalu juga yang terakhir ada ramah lingkungan. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship ini mengelola hubungan dengan pelanggan. Ini adalah aspek atau elemen yang penting dalam bisnis, karena dengan memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan, bisnis dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas bagi pelanggan. Dalam customer relationship ini kami memilih yang pertama ada layanan pelanggan yang personal, yang kedua program loyalitas, yang ketiga ada ulasan dan testimoni. Selanjutnya ada customer segments. Customer segments ini adalah tahap untuk penentuan target pasar agar customer yang dituju sesuai dengan target yang diinginkan. Yang pertama itu ada individu, lalu yang kedua ada perusahaan, yang ketiga ada community and organization, yang ketiga ada selanjutnya ada key research. Key research ini dalam BMC adalah aset yang penting yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis, lalu juga menciptakan nilai dan melayani pasar dan mencapai tujuan dari perusahaan. Key resource yang kami pilih yang pertama ada tim kreatif, lalu yang kedua ada jaringan UMKM dan ibu-ibu, lalu selanjutnya ada platform digital, dan yang terakhir ada bahan dan peralatan. Selanjutnya ada channels. Channels ini merupakan jalur yang digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan sebagai penghubung antara penjual dan pelanggan, yaitu pelanggan dapat membeli dan mengetahui informasi dari produk yang dijual. Channels yang kami pilih itu ada yang pertama platform e-commerce, lalu yang kedua melalui media sosial, lalu yang ketiga ada melakukan pemasaran lewat acara pameran dan acara seperti event-event bazar. Lalu selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini adalah komponen yang menjelaskan biaya yang akan dikeluarkan dalam bisnis kami untuk menjalankannya. Kami memilih pertama ada biaya produksi, kedua ada biaya pemasaran, lalu ketiga ada biaya operasional, dan yang terakhir ada biaya platform digital. Yang terakhir ada revenue streams. Revenue stream ini adalah bagian sumber pendapatan yang diperoleh dari setiap segmen pelanggan yang dilayani oleh bisnis. Revenue yang didapatkan dari bisnis hamper personalized ini yaitu melalui penjualan hampers tentunya, dan juga layanan personalisasi yang kami berikan kepada pelanggan. Nah,
Oke, di sini sekarang bagian aku yang ingin menjelaskan sedikit dan memperkenalkan bisnis hampers kita. Jadi hampers kita ini merupakan sebuah inovasi dalam dunia hadiah yang dirancang khusus untuk mencerminkan gaya kepribadian setiap penerima. Nah, produk kita ini juga merupakan hasil kolaborasi kami dengan berbagai UMKM lokal yang memastikan bahwa setiap hampers tuh nggak hanya unik dan personal aja. Jadi kita tuh juga mendukung ekonomi lokal dan membudayakan ibu rumah tangga. Nah, lalu apa sih yang membuat hampers kita tuh begitu istimewa? Tentunya dengan personalisasi yang unik. Jadi setiap hadiah dalam hampers kami itu mempersonalisasikan sesuai dengan gaya kepribadian klien. Nah, ini tuh berarti setiap detailnya, mulai dari desain hingga pesan yang disertakan, pastinya dibuat khusus untuk memberikan pengalaman yang nggak terlupakan gitu bagi penerima. Nah, tentunya kita juga ada ilustrasi dan pesan pribadi. Jadi seperti apa sih ilustrasi dan pesan pribadinya? Kalau menurut saya sih kita juga menyediakan ilustrasi dari berbagai kata-kata yang disesuaikan dengan pesan khususnya dari klien tersebut. Jadi kita juga mencerminkan dan memungkinkan setiap hampers tuh menjadi lebih dari sekadar hampers biasa. Jadi kita juga ada berbagai pesan yang diungkapkan secara personal dari pengirim. Nah, tentunya dari produk-produk lokal yang berkualitas, barang-barang kita dimasukkan dalam hampers yang diperoleh dari UMKM lokal dan hasil karya ibu rumah tangga. Jadi kita nggak hanya menjamin gitu dari kualitas dan keunikan yang terdapat dalam sebuah produk, tapi kita juga mendukung komunitas dari produk lokal kami gitu. Dan gambar di slide kita juga menunjukkan berbagai contoh hampers yang telah kita buat. Nah, kalian juga bisa melihat ya betapa indahnya setiap paket dalam kemasan yang menarik dengan isi yang bervariatif tentunya, dan ada beberapa pesan yang bisa di request dari beberapa klien yang ditujukan untuk ke penerimanya. Gitu, itu aja sih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian social media branding kami. Di bagian sosial media ini kita buat untuk sosial media ini sebagai tempat untuk berjualan, tapi juga sebagai branding dengan story cerita dan menunjukkan wajah-wajah ibu rumah tangga dengan karya-karya yang luar biasanya sebagai bentuk dukungan atau apresiasi untuk mereka. Di bagian hampers ideasnya, hampers yang kita buat ini bukan hanya seperti hampers biasa yang lainnya, tetapi kita juga memberikan cerita untuk setiap hampers sehingga hampers ini akan memiliki cerita berbeda sesuai dengan pemiliknya. Boleh dilanjut? Dan melalui hashtag Small Big Impact ini kami memberitahukan bahwa produk yang dipersonalisasi untuk Anda dari bisnis kecil. Kami ingin mengingatkan bisnis kecil dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah membantu untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok 3. Dan di sini cukup penjelasan dari kami ya Pak ya. Dan buat teman-teman juga terima kasih dan selamat malam. Terima kasih teman-teman.